Kuasa hukum Rizky Bilar Ade Erfilman Nurung membeberkan fakta lain terkait dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Rizky Bilar disebutnya tidak sengaja hingga terucap kata talak. KDRT yang dilakukan Rizky Bilar disebut dipicu pertengkaran hingga akhirnya keluar kata talak satu kepada Lesti Kejora. Dugaan penganiayaan ke Lesti Kejora berawal dari Rizky Bilar yang ketahuan berselingkuh. Lesti meminta penjelasan ke Bilar soal perselingkuhan itu, namun suaminya malah tersulut emosi hingga KDRT terjadi. Simak video selanjutnya. Mau update bang, sekarang kondisi Rizky Bilar seperti apa tuh bang? Dengar-dengar infonya kemarin masih down, masih kena mental gitu bang. Ya, sampai dengan tadi malam saya ke rumahnya ya, supaya dia ada semangat, dan saya dia masih down. Bahkan dia hanya makan Indomie aja, nggak makan nasi. Jadi dipaksakan supaya dia jangan sampai sakit kan. Karena tanggal 13 hari Kamis kan dia harus menghadiri panggilan klarifikasi dari pihak kepolisian Metro Jakarta Selatan. Bang sudah ketemu anaknya belum bang? Bukankah anaknya ikut umroh? Yang saya tahu anaknya ikut umroh bersama istrinya. Sudah ada upaya untuk ingin bertemu dengan Lesti dan anaknya? Kalau saya melihat mereka masih baik-baik aja. Baik-baik aja konteksnya gimana nih bang? Masih mereka video call. Lesti sama Bilar masih video callan. Masih video callan. Ini sebatas komunikasi anak saja atau masih usaha untuk? Saya nggak sampai ke situ. Yang jelas saya tanya, ya saya masih bicara kok bang. Makanya saya nggak mau mendalam apa yang mereka bicarakan, itu kan mereka yang tahu. Yang jelas mereka sampai saat ini belum putus komunikasi. Oke bang, tadi agak menarik, dia kena mental makannya cuma mie rebus doang. Gimana sih bang, maksudnya secara psikis sendiri tidak mau makan, memikirkan hal ini atau hanya memikirkan anak atau seperti apa? Bukan, akibat serangan netizen. Seperti itu. Itu kan terganggu psikisnya. Sebenarnya kalau yang kena mental itu bukan Lestian, tapi adalah Rizky Bilar. Karena hal itu tidak benar. Dikatakan mantan tidak benar, nggak ada itu. Ini kan Mas terlalu cepat, terlalu gegabah mengatakan bahwa Rizky Bilar memanting-banting berkali-kali pada 2 kali perkelahian, ya, kegaduhan mereka. Satu jam 1 malam, yang kedua jam 10. Tapi sebenarnya bukan jam 10, itu jam 5 antara jam 5 sampai jam 6 pagi. Jam 5 sampai jam 6 kejadian itu, kejadian kedua. Oke. Dan tidak ada membanting-banting berkali-kali, tidak ada itu. Ini kan terlalu gegabah Kabid Humas Polda Metro Jaya melakukan membacakan laporan dari Lestian. Oke, terkait kena mentalnya ini berarti saat kasus ini mencuat dia membuka-buka medsos kah atau? Lepas itu. Ini kan buka, orang tua bertanya. Kan kaget, tiba-tiba ada lapor polisi, lalu sekejap itu netizen nyerang klien saya. Bahkan bukan klien saya aja, keluarga terdekat juga diserang, masih ibunya, bapaknya, abang-abangnya, kakaknya. Ini kan kena semua, kena mental semua. Siapa sih yang tidak down jika dihantam netizen yang belum tentu itu telah benar. Sementara kedua sumber belum ada berbicara, membuat statement. Tapi klien saya sudah dihakimi. Tapi berdasarkan hasil visum sendiri kan banyak lebam-lebam bang. Ya, dia kan saya bilang dia terjatuh, dia diserang. Rizky itu diserang. Jadi gimana sih bang kronologisnya versi dari Rizky Bilar sendiri? Sebenarnya saya tidak sampaikan, saya mohon maaf pada klien saya, tapi saya harus sampaikan juga pada awak media supaya terang benderang. Kejadian sebenarnya itu, pertengahan pertama itu Rizky ribut sama istrinya. Rizky meminta supaya diam besok aja karena ada ibunya, ibu mertua Rizky ada di rumah Rizky pada waktu itu, malam itu. Tapi istrinya marah-marah terus, akhirnya tutuplah mulutnya
supaya jangan ribut. Mulutnya Lesti ditutup Ya. oleh Bilar. Oke, terus? Itu yang kata Rizky Bilar ke saya, tutup mulutnya. Dia meronta-ronta kan, meronta-ronta. Udah, tuh gini kan begini nih. Bisa gini-gini kan, ke bawah gini. Seperti itu. Tapi kalau belum patah enggak. Tidak ada niat klien saya untuk sengaja menyakiti istrinya, enggak ada itu. Bang, nggak patah, bergeser bang. Itu tidak juga. Bergeser dari mana? Ya kalau bergeser berarti kan parah dong. Nggak ada itu. Bagaimana bergeser? Saya nggak yakin kalau itu ada bergeser. Tapi saya nggak tahu, yang jelas tidak ada unsur kesengajaan dari klien saya untuk menyakiti istrinya. Tidak ada unsur. Oke, keributan itu Kenapa? terjadi kapan? Klien saya bilang itu jam 1-an. Habis itu bang, kami bicara kok bang berdua di tempat tidur. Kami bicara berdua di tempat tidur, kami bicara berdua. Kamu lihat nggak ada bekas merah di dia? Nggak tahu bang, nggak ke situ bang. Udah, setelah bicara sekitar jam 5 itu ribut lagi, ngamuk lagi, Lesti. Akhirnya klien saya itu mau pergi ke kamar mandi, mau menenangkan diri lah daripada ribut-ribut terus kan, karena mertuanya pasti dengar nih, dia pikirkan saya nggak enak kalau dengan mertua, malu dia. Ketika dia menuju kamar mandi, kon mengamuk terus nih. Oke, kakak kelas 1 kamu. Disitulah Lesti nyerang, ngamuk. Apa enak kali kakak mau talak gigi gitu ya, talak dedek, ditarik lah ininya, tarik terus sampai putus kalungnya, ditepis lah sama siapa. Sebenarnya saya kan tidak bisa bicara nih, karena belum ada penyidikan. Seperti itu. Berarti Jatuh. Bilar sempat menalak Lesti talak Sudah 1. dengar dulu. Udah, oke. Tarik terjatuh lah. Nah, udah itu sekitar jam 6. Setelah itu mereka istirahat tidur. Nah, jam 8 Lesti kalau salah itu dia bangun, lalu Rizky juga lihat ini nih browsing. Kalau talak 1 nih nggak udah cerai nggak apa gimana kan? Ternyata talak 1 dilihat dia, ini Rizky ngomong ya, dilihat di browsing, oh boleh kita berhubungan sama istri itu selesai karena masih talak 1 dan dalam emosi kan. Iya. Diceritakan pada istrinya dan mereka sudah baik-baikan. Nah, mereka melakukan hubungan suami istri biasa, suami istri kan melakukan Setelah hubungan. ribut itu. Iya. Udah, ini baik-baikan. Ini kita bicara kebenaran ya. Iya. Udah baik-baikan. Selesai nih, pamitan lah istrinya kalau nggak salah sekitar jam 11-an ya. 11 siang. Siang dia pamitan. Lalu kemudian dia pergilah pamitan kepada suaminya ke rumah bapaknya. Saya nggak tahu rumah bapaknya di mana. Saya nggak ini rumah bapaknya. Yang dikagetin klien saya kalau tiba-tiba jam 10 malam ada laporan. Dong, kita harus pertanyakan. Tuh, sudah selesai, sudah damai kok ada laporan. Kan saya katakan kemarin di Polres bahwa ada pihak ketiga yang berkepentingan. Ia sengaja mengompori agar Lesti melakukan laporan pada Rizky Bilar. Sebenarnya tidak ada niat hati dia kalau saya baca, kenapa mereka sudah selesai, udah pamit-pamitan, udah baikkan. Akhirnya dengan seperti ini menghancurkan nama baik klien saya. Udah hancur-hancurnya, bahkan bisnisnya pun tertutup akibat laporan Lestiani.